Keong, lu bilang guru kami keong, ku tampol juga mulutmu. Aduh. Kau neraka aja kau. Udah nggak? Neraka Kamu nggak sana. dengar aku ini sudah jadi tengku. Akhi Juma kemarin itu saya nggak sengaja itu apa? Kan di nomor saya itu ada tulisan Hendro Randu gitu kan. Ku klik, ternyata Hendra Wijaya. Oh, jadi gimana anak itu masih hidup? Masih, Pak Ade Masih- ini lagi nyopir Pak Ade katanya kan open video call tuh ceritanya itu kan. Saya kira itu kawanku Hendro Randu itu kan saya punya kawan namanya Hendra juga di daerah Blora gitu kan. Ku klik ternyata Hendra Wijaya. Saya kan salah kasih itulah yang nomor. saya cerita, akhi. Itulah yang mana? saya cerita setelah datang ke saya tawaran M untuk murtad. Kena ke dia. Anu sini Ken. Ya, wallahu alam lah siapapun itu. Enggak, yang mendatangi Aki ke Makassar dulu kan sini Ken. Hai. Ahi Sugi sebut merek. Enggak Oh, kena jadi- Aki Juma, kena si Hendra Wijaya kan. Hendra Wijaya tuh Muslim Gurunda. Sama-sama Muslim. berjuang kita. Oh, yang anu yang Orang kita. jenengan Mualaf. ceritakan, yang jenengan ceritakan waktu itu Gurunda, yang apa sempet berbelok karena sesuatu itu ya? Ya, Iya, iya, Astagfirullahaladzim. salah satunya Jakarta yang itu. tidak marah sama dia itu saya. Ahi Sugi maki-maki habis dia tuh. Astagfirullahaladzim. Itu satu tim sama saya Bang Ardi Ya, di Jakarta. timnya Bang Dindari sama Oh, Coach ya Stefan. Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, satu tim itu. Loh, berarti sekarang kondisinya dia penyembah Iya, masih. manusia? Kayaknya enggak lagi ya. Ahi. Iya, Masih. pertama ngaku agnostik. Ya kan, setelah didesak-desak, ternyata dia baru cerita karena ekonomi. Nah, itulah. Sama aku tuh curhatnya gitu. Iya. Berarti sekarang berhubung udah nerima, karena ekonomi kan meningkat tuh kalau udah nerima, terus keluar dari Kristen. Enggak, ya masih. Aduh, astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Ya mungkin ada perjanjian mungkin Bang Ardiansah. Enggak tahu kan. Iya, benar-benar. Oh iya, iya juga gitu. ya. Bisa jadi ya. Padahal ilmunya keren tuh anak tuh. Wah, keren. Kalau Ya nggak Allah. salah dia dari praktisi hukum juga kalau nggak salah. Saya agak lupa itu. Lupa juga. Bisa gitu ya Gurunda ya. Kalau praktisi hukum kenapa ekonominya anu ya Gurunda? Kan biasanya kalau praktisi Ya hukum kan tuh ekonominya kan diusir dari keluarganya masuk Islam. Enggak dikasih warisan gitu loh. Nah, supaya mapan lagi ditawarilah dibikinin showroom. Sama sini Ken. Nah, akhirnya mau dia. Begitu. Awalnya itu minjem-minjem uang. Maksudnya minjem-minjem uang ini untuk modal usaha. Terus komennya dia, gimana sih ini orang Muslim dipinjemin pada nggak ngasih. Nah, jadi oknum dia lebih ke arah apa ya? Ya bisa dibilang Izin kita sapa dulu ya Bang. Ini Iya, ada silakan. tamu Maruba. Selamat sore. Iya, selamat sore. pendeta. Gimana Pak Pendeta Maruba kabarnya Pak Disugi? Iya. Puji Tuhan. Loh, saya tanya Pak Disugi loh. Ya, silakan Gurunda Zuma. Ini ada tamu Gurunda. Beliau adalah pendetanya pendeta, core of the core, intinya inti, buminya bumi. Silakan Gurunda. Wih, mati meja. Ya, saya Ya. bukan Sal- pendeta di atas pendeta, saya hanyalah pengikut Kristus. Itu aja, Bang. Mati meja. Pengikut Kristus. Ya. Silakan Bang, silakan. Pengikut Ya. Kristus. Iya. Saya nggak tahu mau dibahas ini apa ini, Bang, temanya. Temanya, silakan Gurunda. Tema terserah Gurunda. aja, saya ikut aja. Ngikut Pak Maruba. Gimana Pak Maruba, menurut Pak Maruba tema yang paling Pak Maruba kuasai apa? Cara bikin soto? Cara bikin gado-gado?
Kalau yang paling saya kuasai itu ya cara bikin anak sih. Soalnya saya juga Praktisi ya. karena ada dia hasilnya kan gitu. Berarti itu yang saya kuasai gitu. Enggak, tema ini diskusi lintas agama apa? Coba yang paling Bapak kuasai. Tergantung apa yang saat ini mau dibahas. Karena kalau bahas Alkitab ya saya bisa. Oke. Ya, oke Gurunda, silakan Gurunda atau gimana Gurunda Zuma menanggapinya? Ya, tadi ada pengakuan lucu tuh pengikut Kristus. Kalau yang dikatakan pengikut itu biasanya mengikuti tokohnya kan gitu ya. Apa yang dicintai, apa yang disukai, apa yang digemari, apa yang dilakukan, diucapkan oleh tokoh yang kita ikutin, itu yang kita lakukan. Tapi yang saya lihat Bang, maaf ini, yang saya temukan di Kristen itu justru semuanya anti terhadap Yesus. Yesus yang datang ke Bani Israel ini. Cenderungnya justru semua perilaku keagamaan yang dilakukan oleh manusia yang mengaku pengikut Yesus justru bertentangan dengan Yesus. Itu Bang. Jadi kalau saudara mengatakan pengikut Kristus itu lucu kurasa. Geli bagi saya yang paham Bible ini. Kalau ada orang Kristen mengatakan aku pengikut Kristus. Hah? Masa sih? Gak ada tanda-tanda pengikut Kristus, gak ada. Malah tanda-tanda yang muncul di Kristen itu adalah pengusiran Yesus terhadap orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Seperti itu Bang. Maaf nih kalau terlalu ini, tapi itu fakta yang saya lihat. Contoh misalnya, dalam kehidupan keagamaan saudara, bertuhan kepada anak Maria bernama Yesus. Yesus ketika dia hidup bertuhan kepada Elohim. Itu sudah patah itu, udah gagal. Pengakuan sepihak itu yang Anda katakan pengikut Yesus itu udah sepihak itu namanya. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang ngaku-ngaku sebagai domba. Maksudnya ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi mereka itu adalah serigala yang buas. Tapi saya tidak tahu apakah ini abang termasuk serigala jinak atau memang serigala yang buas gitu Bang. Silakan. Oke. Abang menggunakan metode membentrokkan ayat ya, yang biasa saya dengarkan begitu dengan teman diskusi dari Muslim. Kemudian ya saya harap jangan standar ganda juga ya. Jadi untuk kami katakan pengikut Kristus, yang pertama ya kami mengikuti teladannya. Ya, untuk definisi mengikuti teladannya itu adalah bagaimana kami dapat percaya kepada Tuhan sebagaimana tadi singgung tadi, berdoa kepada Bapa. Tadi saya mau luruskan dulu, dia di sana bukan berdoa kepada Allah tapi kepada Bapa. Ya, tidak ada disebutkan dia berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada Bapa. Jadi dalam konteks teologis Alkitabiah, Allah itu bukanlah nama tapi gelar. Dan itu harus digarisbawahi untuk masuk ke ranah ketuhanan atau keallahan itu. Itu kesalahannya. Jadi dia berdoa kepada Bapa. Nah, jadi dalam Matius 28 ayat 19, Yesus menyetarakan dirinya dengan menyebutkan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam penjelasan secara eksplisit, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu di dalam hal anak ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah itu, anak manusia dalam sebutannya. Jadi karena Yesus menyebutkan dan menyetarakan dirinya
dalam kealahan itu, gelar itu Maha Pencipta, Bapa Maha Pencipta, Anak Maha Pencipta, Roh Kudus Maha Pencipta. Ada keterlibatan ketiganya, sehingga di dalam pemahaman mungkin teman ya seberang menyatakan Tuhan itu tiga, tapi dalam konsep pemahaman Kristen yang didapatkan dari Alkitabiah itu, kami memahami bahwa Allah itu Esa, ya. Jadi ketika kami menyebut Tuhan, di sana sudah kami sebutkan itu ketiga pribadi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika Anda coba membuat bentrok, Bapa adalah Allah, Yesus berarti bukan Allah. Nah, ini sudah kalimat-kalimat yang biasa kita dengarkan. Tapi ya itu terserah saja. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 17, Yohanes 13 ayat 13, kemudian Matius 28 ayat 19, itu sangat cukup jelas menyampaikan tentang tiga pribadi itu. Gitu Bang. Oke, baik. Jadi inilah kalau misalnya kita memahami perbedaan itu dari dari beberapa sudut pandang yang harusnya, tapi kita hanya menilainya dari satu sudut pandang saja. Jelas-jelas di dalam Lukas 6 nomor 12 di situ dituliskan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itu tertulis Allah di situ, bukan tertulis Bapa. Jadi narasi yang Anda bangun itu bukan saya membentrokkan, tetapi Anda yang membentrokkan iman Anda dengan kitab Anda sendiri. Itu tertulis dengan jelas, dan itu adalah Bible yang diimani oleh Kristen Indonesia. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Tak ada Bapa di sana, baik terjemahan lama maupun terjemahan baru. Dan lagi-lagi lucunya Kristen ini, Theos kadang diterjemahkan Bapa, Theos diterjemahkan juga Allah. Jadi suka-suka aja. Tak ada kemudian data yang dijadikan sebagai acuan selayaknya umat Islam. Arab itu bisa Allah, bisa Tuhan, bisa menuju kepada sembahan, bisa menuju kepada ilah. Tapi kalau Kristen, Bapa Theos, Allah Theos. Itu yang pertama. Kemudian kerancuan yang terjadi kemudian ketika saudara mengatakan bahwa di Islam di agama saudara itu kesalahpahaman terjadi ketika dikatakan bahwa Tuhan Kristen itu tiga dan seterusnya. Lah memang itu fakta. Tuhan Anda itu bukan satu. Tuhan itu tiga. Itu fakta. Itu real. Meskipun pada kenyataannya nanti yang mau disembah ini sebenarnya adalah Yesus. Bapa itu cuma aksesoris. Roh Kudus itu juga hanya pelengkap aja. Sebenarnya sembahan saudara itu namanya Yesus. Itu Tuhan saudara. Coba bagaimana kekuatan yang digalakkan kemudian oleh Paulus untuk menekan akal sehat agar merujuk kepada doktrin dan dogma belaka. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Theos itu esa dan Yesus juga esa. Ada berapa yang esa di sana? Ada dua. Ada dua yang esa. Theos esa, Yesus juga esa. Berarti dua oknum yang memiliki kedudukan esa di mata Kristen. Meski nanti upaya yang dilakukan adalah berinkarnasi, berteofani, berkenosis, banyak macam ya penafsiran yang cakupannya hanya akal-akalan tok. Yang pada intinya Kristen itu menyembah Yesus, titik. Bapa itu cuma aksesoris. Begitu juga Roh Kudus itu cuma pelengkap saja. Intinya Kristen itu penyembah makhluk bernama Yesus. Itu intinya Bang. Silakan Anda tanggapi dua poin tadi. Di kitab Anda Lukas 6:12, Yesus Anda menyembah kepada Allah. Jadi jangan menolak itu. Yang kedua, di agama Anda ada dua yang esa, bahkan tiga pun.
Tapi 2 aja berdasarkan dengan 1 Timotius 2 nomor 5. Itu dulu. Memang gak enak. Makanya Anda harus membalut ketidakenakan ini dengan doktrin, dogma, tafsiran-tafsiran, ya, cocokologi, asumsikologi dan seterusnya. Itu pasti. Dan habis saya bicara ini pasti yang muncul cocokologi atau asumsi. Silakan, Bung. Oke, baik. Saya jawab yang kedua poin itu. Yohanes 10 ayat 30 ya. Ini bukan cocokologi, bukan asumsi. Di sana dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 ayat 1 tadi sampai 3 dijelaskan bahwa firman itu adalah Allah. Dan firman itu yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Jadi Allah yang menjelma manusia, bukan manusia menjadi Allah. Itu garis bawahi. Kemudian dalam konteks teologisnya, kata Allah di sana, saya ulangi lagi, itu bermakna gelar atau jamak ya. Jadi itu sama dengan Maha Pencipta. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Maha Pencipta. Firman itu adalah pencipta. Ya. Bapa adalah Maha Pencipta, Anak adalah Maha Pencipta, dan Roh Kudus adalah Maha Pencipta. Bapa adalah Esa terpisah, Anak juga terpisah, dan Roh Kudus juga terpisah pribadinya. Bapa memiliki hidupnya sendiri, Anak juga memiliki hidupnya sendiri, Roh Kudus juga memiliki sendiri. Tetapi ketiganya adalah satu. Jadi kemudian masuk kepada hal berdua tadi. Ketika disebutkan berdua kepada Allah secara terjemahan di dalam bahasa Indonesia, kita kembali ke konteks teologisnya. Ketika disebutkan Allah di sana, ia berdoa kepada Allah dan Roh Kudus di mana Yesus dalam segi kemanusiaannya. Jadi pribadi itu berbeda. Jadi Yesus bukan berdoa kepada dirinya sendiri, tapi dia berdoa kepada Bapa dan Roh Kudus, di mana Yesus sebagai manusia memberikan contoh karena dia juga adalah disebutkan teladan. Ya, sehingga ayat itu dituliskan. Mengapa ayat itu dituliskan? Adalah untuk memberikan teladan kepada umatnya, pengikutnya, bahwa Sang Tuhan sendiri memberikan contoh teladan kepada pengikutnya harus berdoa. Demikian juga umatnya saat ini berdoa. Dan Yesus ajarkan, jikalau engkau berdoa, janganlah seperti orang munafik, jangan di tengah-tengah pasar, jangan di jalan, supaya nampak kau beragama, supaya nampak kayak orang benar, tapi pergilah ke kamarmu, tutuplah pintu kamarmu, berdoalah di sana, maka Bapamu yang di surga akan mendengarkannya. Jadi itu dia. Lalu yang kedua sudah saya jawab tadi tentang Esa itu. Jadi Esa dalam konteks teologis Alkitab bukanlah satu yang bisa diukur, karena satu itu bermakna yang bisa diukur, sementara Esa bermakna mungkin bisa juga tunggal, tapi bukan yang bisa tunggal, tapi merupakan satu kesatuan. Mereka adalah tiga yang adalah satu kesatuan. Ya, itu yang boleh saya sampaikan Pak perihal ini dari bukti-bukti atau data yang bisa saya ucapkan saat ini. Terima kasih Bang. Oke, baik. Jadi kalau Anda mengatakan Esa itu bukan seperti yang Anda artikan, saya katakan gini, apapun itu, Anda sudah memberikan pengertian bahwasanya Tuhan Bapa berdiri sendiri, Yesus berdiri sendiri, Roh Kudus berdiri sendiri,
lantas Anda mengatakan bahwa mereka adalah satu. Berdiri sendiri, mereka satu. Ini konsep dewa. Bukan konsep Elohim, bukan konsep pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta itu tetap aja sebagai pencipta. Menciptakan kemudian alam semesta melibatkan makhluknya. Dan makhluknya ini tidak masuk ke dalam ranah ketuhanan. Tidak ada itu. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah ketika saudara mengatakan di Kristen Tuhan menjadi manusia itu tak ada. Yang betul adalah di dalam ajaran para nabi, Tuhan yang diperkenalkan para nabi itu tidak akan pernah menjadi makhluk. Tidak mungkin jadi makhluk Tuhan itu. Tidak mungkin. Tapi kalau dalam agama Kristen, Tuhan atau dewa mereka bisa jadi makhluk. Jadi yang Anda maksud Tuhan di sini sebenarnya bukan Tuhan. Yang Anda maksud Tuhan di sini adalah dewa. Kalau Tuhannya orang Yahudi, Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi, termasuk yang disembah oleh Yesus, mustahil jadi orang. Bahkan pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukanlah Elohim yang datang menjadi manusia, bukan. Tapi hal ini kemudian berubah secara frontal ketika Paulus mengambil posisi sebagai bapa di sana. Nah, maka ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan bukan menjadi manusia, itu salah. Tetapi yang benar itu adalah benar menurut saudara, tetapi bukan manusia menjadi Tuhan, itulah salah. Tapi saya katakan sesuai dengan data bahwasanya Filipi 2 nomor 6 sampai 8 itu adalah dewa yang menjadi manusia. Saya ulang lagi. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 itu adalah dewa menjadi manusia. Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 10, nomor 9, nomor 10 dan seterusnya itu manusia menjadi dewa. Jadi konsep kekristenan itu adalah dewa menjadi manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya di bumi, sang manusia kembali menjadi dewa. Nah, itu ajaran siapa? Ajaran Kristen, bermula dari Katolik. Bagaimana dengan Yesus? Jangan pernah bilang itu ajaran Yesus, tidak. Yesus datang ke bumi sebagai manusia, terangkat dari bumi jadi sebagai manusia. Sampai kapanpun tetaplah manusia. Tidak pernah berubah menjadi apapun Yesus itu. Tetap manusia. Dia tidak pernah berubah menjadi makhluk lain. Gak pernah. Kalau jadi Tuhan itu mustahil. Tidak mungkin. Anak Maria tidak mungkin jadi Tuhan. Jadi makhluk lain aja kemungkinannya. Tapi itu mustahil. Karena Yesus sampai kapanpun, kemarin, hari ini, dan seterusnya akan tetap sama. Yohanes 18, Ibrani 13:8 atau Ibrani 18:3. Itu tidak pernah berubah Yesus itu. Dia tetap manusia, mau dimanapun dia manusia selama-lamanya. Kedatangannya sebelum dia datang ke bumi dia juga bukan manusia. Bukan. Dia adalah makhluk roh yang datang ke bumi menjadi manusia. Makanya dikatakan, aku datang ke bumi bukan atas kehendakku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Anda membawa Yohanes berapa tadi? 10 nomor 30. Coba Anda sekali-kali pendalami materi Yohanes 8. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Tuh, aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti lebih dari satu. Tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang diriku, dua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Jadi Anda mau lari kemanapun, Bible pasang badan. Jadi sekali lagi saya simpulkan, yang Anda sembah itu bernama Yesus, dewa yang menjadi manusia, dan manusia yang kembali
menjadi dewa. Itu poin saya. Silakan. Oke, baik. Ya, itu mungkin pemahaman Anda, ya terserah saja. Tetapi dalam konteks teologis penerjemahan Alkitab itu yang membuat berbeda teologis. Anda kalau tidak tahu teologis, saya tidak tahu lagi. Jadi konteks teologisnya adalah berdasarkan penekanan. Contoh, dikatakan di situ kurios itu adalah hidup. Kalau kurios dalam terjemahan bahasa Indonesia Google Translate itu kan Tuhan. Ini bukan Tuhan ini. Masa Tuhan dia katanya memiliki hidup? Gak mungkin, karena hanya pencipta yang memiliki hidup itu. Manusia mana bisa memiliki hidup? Dia gak punya hidup. Napasnya bisa hilang sekejap, bisa mati secepat apapun, secepat itu. Ya umurnya mungkin sampai 100 tahun, 120 tahun udah mati. Ya. Tapi ini dikatakan dia adalah hidup, kehidupan. Gak bisa. Ada masuklah namanya konteks teologisnya. Karena ini bukanlah hanya sebagai Tuhan, tapi di atas itu. Karena berdasarkan beberapa ciri-ciri ini, dibuatlah cocoknya kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, apa pencipta itu di atas Tuhan. Kemudian ketika Anda tadi sebutkan bahwa ada yang lain, pribadi yang lain, di sini sebenarnya Anda sudah tahu bahwa Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Bapa. Karena Anda akui tadi ada pribadi yang lain, bukan hanya Yesus. Harusnya Bang Juma itu berpikir, oh iya ya, mengapa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Bapa itu sementara dia ciptaan? Apakah ciptaan bisa menyatakan diri dengan kemahakuasaan atau kuasa Allah itu? Gak bisa. Bahkan ya yang di sebelah pun bagaimanapun mulianya tidak bisa setara dengan pencipta. Contoh Yohanes 17 ayat 1. Yohanes 17 ayat 1, ya, ayat yang mendukung salah satu penekanan di mana Yesus itu setara dengan Bapa adalah, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Coba, ini kayaknya ada sebab, ya kan, harusnya sebagai keciptaan itu nggak ada alasan kita harus memuliakan Allah, kita harus mempermuliakan Allah itu. Tapi Yesus berkata, permuliakanlah anakmu, diperintah. Coba, jika Yesus hanya seorang ciptaan, dia tidak bisa memerintah atau tidak bisa mengatakan begitu. Ya, jadi disitulah Yesus menyatakan dirinya adalah Allah itu tadi. Seperti Bang Juma katakan, ada pribadi yang lain. Ya itulah yang kami iman dan itulah yang percaya Alkitab. Kalau abang katakan bukan Kristen, sekarang pertanyaan saya, di mana di Alkitab dikatakan Yesus, tertulis Yesus bukan Tuhan? Terima kasih Bang. Oke. Baik. Yang pertama, ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus mengaku satu, artinya Yesus menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Itu muncul di benak saudara karena Anda Kristen. Tapi Yesus ini Bani Israel, orang yang intim, orang yang taat, orang yang kasih kepada Tuhan. Mereka bersatu dengan Tuhan. Jadi karena Anda Kristen, Anda memaknai ucapan Yesus itu, oh Yesus ini sudah menyetarakan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada kekuatan di Kristen ini yang mendukung Kristen mendudukkan anak Maria ini menjadi Tuhan. Itulah yang disebut Helal bin Zakar. Itulah yang disebut bintang timur, yang membisikkan dalam jiwa-jiwa Kristen untuk mensabotase Tuhan pencipta alam semesta dengan mendudukkan kandidat Kristen, yaitu Yesus.
Itu dulu. Kemudian yang kedua, nih tak kasih. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 1:5, Yosua 1:9, Kejadian 39, Kejadian 31, Ulangan 31 dan bla 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 dan seterusnya. Aku Tuhan menyertai engkau, aku Tuhan menyertai mereka, aku Tuhan menyertai Musa, aku Tuhan menyertai Daud, aku Tuhan menyertai Samuel atau Saul. Berarti Saul atau Musa satu dengan Elohim. Jadi kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu menandakan bahwa Yesus ini adalah hamba Tuhan yang taat. Nah sekarang kalau Anda mengatakan mana buktinya Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia, dia anak manusia, itu bukti. Sekarang yang dibutuhkan akal, bukan dogma, bukan doktrin. Maria melahirkan apa? Ayam, sapi, kuda? Bukan. Maria melahirkan manusia. Itu bukti Yesus bukan Tuhan. Tuhan apakah manusia? Bukan. Bahkan dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk, yang dijadikan sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk, yang dijadikan setelahku. Tapi itu Kristen tidak mau pakai. Kristen beda kelas. Kristen akan menggunakan Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Apa itu? Dewa menjadi manusia. Roma 14 nomor 9, manusia kembali menjadi dewa. Anda nggak mau singgung itu. Kristen ini kelasnya beda. Nah sekarang saya patahkan argumentasi Anda yang terakhir ketika Anda mengatakan kemuliaanku yang ada pada dirimu sebelum dunia dijadikan. Coba sekali-kali lagi-lagi saya ajak Anda untuk bertamasya di dalam Yohanes 1 nomor 14. Baca dengan teliti apa yang tertulis di sana. Pakai akal tapinya. Pakai akal. Apa yang dikatakan kemudian dalam kitab saudara? Firman itu, logos itu, ucapan itu, kehendak itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepada dirinya. Barangkali didomi, bahasa Yunani, diberikan. Apa yang diberikan? Kemuliaan. Yesus ibarat bait suci. Yesus ibarat nabi-nabi yang diberikan kemuliaan. Dia bukan Tuhan. Dia makhluk yang kemudian oleh kelas Kristen didudukkan menjadi pengganti Tuhannya orang Yahudi, diganti dengan teosnya Romawi. Itu fakta real, Bung. Itu fakta. Jadi kalau Anda menaikkan derajat Yesus yang hanya adalah utusan, yang mana dia hanya ingin dipercayai sebagai utusan, Anda melantiknya setara dengan Tuhan, itu karena Anda Kristen. Siapa Kristen ini? Mohon maaf, serigala nyamar domba. Maksudnya orang-orang yang berasal dari ajaran Romawi yang kemudian ngaku-ngaku dari Yahudi. Ingat, Yahudi domba, Romawi serigala. Itu simbol. Jadi yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Mana dalilnya? Yesaya 50 nomor 17. Serigala itu lambang atau simbolnya Roma. Nah sekarang yang dempet ke Yahudi Romawi. Makanya agama tertua menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus itu Romawi. Gitu saudara. Ini yang Anda harus pahami. Jadi memang kerangka berpikir di dalam menjabarkan iman Kristen itu berkaitan dengan Islam itu memang harus benar-benar pada poin yang harus didudukan pada poin yang seharusnya. Jadi kalau Anda mengatakan muliakanlah diriku sebagaimana kemuliaan yang dikumiliki, ya memang kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan, kemudian diberikan kepada hambanya yang suci, yaitu Yesus anak Maria. Sekarang Kristen muncul. Itu membawa muatan cakupan ajaran dari Romawi Yunani. Demikian. Itu kalau di Islam walakot karomna Bani Adam.
Seluruh Ya, anak Bani Masya Adam Allah. itu Allah muliakan. Lanjut Akhi. Betul. Oke, baik. Hal yang keliru juga ya, saya udah sampaikan tadi, tapi ya sudah Anda sebutkan logos itu adalah ucapan. Sementara Alkitab mendefinisikan secara konteks teologis ya, itu bukanlah ucapan, itu adalah kata benda atau satu pribadi. Ya, itu bukan ucapan atau perkataan. Kalau perkataan itu harusnya di situ dibuat bukan logos tapi rema. Itu yang pertama kekeliruan Anda. Lalu yang kedua adalah Anda ini jadi membingungkan. Anda ketika mengucapkan kemuliaan yang ada pada diri Allah itu seakan ya kembali lagi berarti Anda mendukung bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu. Yesus itu adalah Allah, Anda mendukung. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 15 dikatakan oleh Yesus di sana, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Ini yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Memang sebelum dunia ada Yesus di mana? Nah ini kan kalau Anda katakan gunakan akal, harusnya Anda menggunakan akal dalam mencerna ini, tapi hilang akal Anda karena bentrok dengan iman Anda di dalam yang Anda percaya sebagai Islam. Anda katakan sebagai Kristen tadi sama saya. Sementara saya mengimani Alkitab, Anda mengimani Quran. Lalu Anda merasa sok menjadi lebih memahami akal dalam memahami Alkitab. Sekarang saya mau tanya, coba digunakan dulu akalnya. Ketika dikatakan permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki, bukan yang dimiliki Bapa, yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang mau saya tanya, sebelum dunia Yesus kapan ada? Kapan lahir Yesus? Memangnya sebelum dunia ada Yesus sudah ada? Nah di sini jawabannya. Makanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 17 itu memberikan jawaban siapa Yesus itu pada mulanya dan bagaimana Yesus itu, bagaimana firman itu yang adalah Allah tadi menjadi manusia yang disebut Yesus. Jadi kalau Anda menggunakan akal harusnya Anda memahami ini. Sebelum dunia ada Yesus itu apa itu? Itu deh. Jadi akal itu tadi sudah hilang. Yohanes 17 ayat 5 cukup jelas itu. Kemuliaan yang kumiliki, bukan kemuliaan yang Bapa berikan atau Bapa miliki. Katakan di situ kemuliaan yang kumiliki, berarti dia Yesus pemiliknya. Begitu. Jadi itulah kalau kita berpikir logika dengan yang waras, iya ya pasti bertanya, terus Yesus ini sebelum dunia ada siapa apa? Nah itu dia yang berpikir dia, maka dicari. Tapi karena Anda masih terpatok kepada doktrin dogma di dalam Quran tadi, Anda memaksakan masuk di dalam Alkitab, lalu Anda menyerang Kristen, salah memahami, sementara Kristen sendiri adalah pemilik Alkitab. Jadi mana yang benar menggunakan akal sehat? Terima kasih Bang. Oke, baik. Sedikit lagi sebelum menjawab. Jadi dia tadi mengatakan bahwa logos itu adalah pribadi. Pertanyaan saya, kalau logos itu pribadi, pribadi apa yang diberikan kepada para murid? Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 14, ego dodeka autos ton logon. Ya, di situ dikatakan aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Sekarang pribadi apa yang diberikan kepada murid? Apa pribadi Yesus? Jadi Yesus memberikan pribadi kepada Yesus gitu, kepada murid gitu. Ini ngerti enggak sih Anda ini sebenarnya? Kalau logos itu adalah pribadi, berarti ada pribadi lain selain Yesus yang diberikan kepada murid. Nah kalau rema itu di ayat 8, segala firman-Mu, segala rema yang Kau berikan kepadaku telah Aku berikan kepada mereka, dan mereka menerima karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.
bukan yang ayat 8 ya. Di ayat 8 dikatakan sebab segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Ini rema. Tetapi di ayat 14 logos. Kata Anda logos pribadi. Yesus memberikan pribadi lain kepada muridnya gitu. Pribadi apa itu yang diberikan kalau memang itu logos? Silakan Aki Juma dilanjut. Iya. Jadi menggelikan ya ketika kemudian Yesus di dalam Yohanes yang Anda bacakan tadi kemuliaan, lantas Anda ingin membawa ke ranah akal. Ya inilah Kristen, ada lucu-lucunya memang. Keluaran 24 nomor 16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Anda ingin mengatakan bahwa gunung Sinai ini itu Tuhan, gitu. Anda mau menyembah gunung. Yesus mengatakan kemuliaan yang kumiliki. Kenapa Yesus memiliki kemuliaan? Karena diberikan. Siapa yang memberikan kemuliaan? Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu sejak kapan ada? Sejak Tuhan itu ada. Jadi kemuliaan yang ada pada diri Tuhan diberikan kepada Yesus sehingga Yesus naik level. Yang tadinya manusia biasa naik level menjadi nabi, rasul. Sudah jelas sekali kok. Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang diberikan. Diberikan dari kemuliaan siapa? Dari kemuliaan Tuhan. Tuhan memiliki kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu bersama dengan Tuhan. Nah kalau Anda memaknai kemuliaan Tuhan yang ada pada diri Yesus sehingga Yesus Tuhan, oh Tuhan kan juga itu gunung Sinai. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara mengenai logos, Bung. Anda baca kisah para pewarta 1 nomor 1. Hai Theophilus, dalam logos yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Original teks kitab Anda itu mengatakan di situ logos. Dia eso Teofilo. So protomo logos egrapsa. Dia ola osa okane kai deksate Yesus. Maksudnya bukan cuman Yesus yang disebut logos. Buku Lukas juga logos. Kalau Yesus yang logos adalah Tuhan, maka buku Lukas yang dikarang oleh Lukas juga Tuhan dong. Entah. Jadi pemahaman saudara itu masih minim, masih jauh. Belum pantas sebenarnya untuk berdebat, berdiskusi. Jadi saudara itu ketika mendudukkan tadi Tuhan tidak menjelma menjadi manusia, memang betul. Tetapi Anda mengatakan Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Lalu Anda mengatakan itu benar. Saya katakan itu salah. Yang benar adalah dewa menjadi manusia. Baru itu tepat. Mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Anda belum sentuh. Manusia menjadi dewa. Yohanes 14 nomor 9. Anda pun tak sentuh. Itu jadi ajaran Kristen, ajaran para nabi berbeda. Jauh beda. Makanya saya katakan Kristen ini adalah agama dari barat. Bukan agama para nabi, bukan ajaran para nabi. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus itu manusia. Kalau Anda tidak mengakui Yesus manusia, wajar. Karena di dalam Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7, Kristen itu disebut antikristus. Siapakah pembohong itu, penipu itu, pendusta itu? Siapakah dia? Mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan manusia, betullah itu. Karena Anda memang antikristus. Kristen itu anti Yesus, tapi membawa nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, membawa namaku, dan berkata akulah dia. Itulah yang Anda pahami. Itulah yang Anda imani sekarang. Apa itu? Dewa yang menjadi manusia. Siapa dia? Yesus. Apa gelarnya? Bintang Timur. Helal bin Zakar. Saya kira begitu, Bung. Ya, silakan. Saya satu sesi lagi habis itu ke guru saya. Karena saya mau asar di sini. Silakan.
Oke, baik saya tanggapi ya. Untuk saya juga mau izin. Tadi Anda itu katakan Anda itu berbohong atau berdusta karena ucapkan tadi kata Lukas 1 itu ayat 1 sampai 4 itu adalah logos. Sementara di situ tertulis adalah kata logo, bukan logos. Wah, kuceluk juga nih orang. Nah, Iya, masih minim. Makanya masih minim, masih jauh. Anda jangan menambah-nambahi. Ya, di situ dikatakan kata logo. Ya. Itu yang pertama. Yang di bawah itu Kisah Para Rasul 1 ayat 1 tuh. Ah, ini orang. Tunggu dulu Bang. Logo. Jadi bukan logos Ayat ya. berapa sih ada logo itu Gurunda? Kisah para pewarta Kisah 1 Para nomor Rasul 1 1. ayat 1. Tadi Oke. dibilang Logon. Lukas 1 ayat 1 dan Lukas 1 tadi bilang. Kisah Bukan Para Lukas. Rasul, kisah pewarta yang Bang Juma sebut. Gimana sih? Wah, ayat aja salah dia. Lukas tadi yang Ton men disebutkan. proton logon. Opei seman, peri panton, o teopile, hon saxto, ho eosus, paisen to kai didasken. Itu dia yang di bawah Bang Juma. Nah, itu teks Logonin. Ya logon itu ya logos. Gimana sih kok nggak ngerti dia? Dia nggak ngerti bentuk Enggak, pertama memang bentuk tertulis kedua ya. logos, Dek. Di Kisah Para Rasul itu tertulis logos, yang bukan logon, logos. Ya. Iya, dia salah dalil itu kayaknya tuh. Oke, saya baca ya ton men proton logon logon Waduh, ini orang. itu bukan logos. Dinda ini Logon dibesarin. itu yang merujuk Artiansa. artinya yang menjelaskan tentang logos. Siap Gurunda. Aku buka ini ya. Alkitab Sabda yang paralel ya, Dek. Manton, Siap Gurunda. Siap Gurunda. Otepile, en ergato pro Yesus, Kisah Para Rasul. Poiente kai didaskein. Ya, jadi Yesus itu di sana Yesus. Jadi di situ menggunakan kata logon. Artinya logon itu yang menyatakan tentang logos. Bukan logos. Bukuku di situ bukan disebutkan logos tapi logon. Nah, itu saya bilang tadi Anda berdusta. Anda coba mempelintir. Itu berbeda. Itu jawaban saya untuk itu. Dibesarin, Kemudian Dian bisa buka kamera enggak? Bisa Ya. Gurunda. Host Iya, dibesarin, bisa, host. Gurunda. Oke ya. Alkitab Kenapa Sabda. operator nih? Operator, besarin dong. ya bukan di situ. Alkitab Sabda. Oke Gurunda. Siap Gurunda. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Kita bergerak. Hai Kita kan kita bergerak. Theophilus ini ya. Iya. Pengertian saya yang dibesarin, host. Kok Bang Handi yang dibesarin? Bukan saya yang Ya. besarin Bang Andi. Oh. Jadi gini, abang yang nggak tahu, ya aku kasih tahu ya abang yang nggak tahu ya. Logos ini sama-sama, artinya tuh sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Ada logos. Ya ini Gurunda. Kasih terjemahan baru, Dek. Siap Gurunda. Terjemahan 35. baru. Itu menggunakan kata adjektif kawan, bukan kata benda. 3056 kodeksnya itu. 35.6 ini Gurunda. 35.6 Gurunda. Jadi Kisah Para Rasul 1 itu ayat 1 itu menggunakan kata logon, kata Ini sifat. TB nih Gurunda. Iya, silakan tunjukkan. Ini? Lah ini udah nih. 35. Logos itu bukan logon. Nah ini? Logos, mana ada logon? Kita sudah belajar itu, udah tamat itu 30, 40, 70 tahun yang lalu dia udah tamat ini. Tuh, logos. Mana logon? Logos. Ya itu kan logon itu. Ya. Anu itu. Dibaca di atas ini logon. Jadi logon itu untuk apanya maksudnya logon. logon? Yang logon. Logon, Gurunda, berisi logon. tentang logos begitu kawan. Logon. Anda Logon Anda Gurunda. katanya, tapi itu Anda Iya, nggak logon. tahu. Logon ternyata Gurunda. Oh, Yang iya, berisi iya. tentang Iya, logos.
Oke, Ya. coba di eja Maruba. LO Itu kan di lo. bawah ada dari, jangan Anda buka dari logos. Itu kan katanya tertulis itu logon. Ini tertulis apa? Logon, tapi dalam konteks teologis itu logon yang berisi tentang logos. Iya. Polis itu Aduh kacau nih, gak ngerti apa-apa ngeyel pula nih. Pelafalannya sekarang saya tanya, pelafalan logon itu dibaca logon atau logos pelafalannya? Kita bukan bahas pelafalannya, tapi tadi kan bacanya buku Iya, yang berisi logon. tentang Yesus. Kan logon yang diajarkan logon. oleh Yesus. Logon Begitu. logon Aduh, itu Anda tidak pelafalannya paham. logon atau logos pelafalannya? Jelas itu yang bagian ayat terakhir itu. Ya. Ini loh. Ini loh. Yesus Ini loh. Hoi. pointe kai didaskin. Jesus to do both and to teach. Jadi yang diajarkan buku yang berisi Udahlah. tentang Yesus, yang diajarkan Yesus. Nggak ada ilmu. Jadi Udah logon males juga yang kadang. berisi logos tentang yang diajarkan Yesus, logos itu, kawan. Gogon kali. Gogon, Gurunda, gogon. Bentar, ya terserah. Ya. Gitu. Ya, silakan dilanjut. Saya asar dulu. Wah, ini mah bukan ini.